Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 3. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menemukan informasi penting, siswa mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita simak cerita berikut ini ya. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Di antara kalian, apakah ada yang pernah ikut ayah membayar pajak sepeda motor di Samsat? Mudah-mudahan di antara kalian sudah berpengalaman ya, sehingga kalian bisa mengetahui situasi dan kondisi di kantor Samsat itu seperti apa. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayo anak-anak, inilah Udin dan ayahnya sedang mengantri di kantor Samsat untuk membayar pajak ya. Mereka duduk menunggu giliran. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Anak-anak, mari kita simak dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika
Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Coba anak-anak perhatikan gambar di layar ya. Ini ada gambar anak-anak dan masyarakat sedang bergotong royong. Nah, coba lihat. Mereka saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Anak-anak, sebentar lagi Bu Guru akan membacakan tentang teks non-fiksi ya. Di dalam teks non-fiksi terdapat gagasan utama. Dan dari gagasan utama tersebut terdapat informasi penting di dalam bacaan. Maka dari itu kalian simak baik-baik ya. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Anak-anak menikmati keindahan laut tanpa merusak habitatnya merupakan bentuk pelaksanaan hak secara bertanggung jawab ya. Di antara kalian, adakah yang pernah bertamasya ke laut? Apakah kalian bahagia menikmati keindahannya? Jika kalian bahagia menikmati keindahan laut dan merasakan manfaat laut yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, ayo kita sama-sama menjaga dan melestarikan laut ya. Jangan sampai kita merusak habitatnya. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik.
Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Anak-anak, teks yang telah Bu Guru baca di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Tugasmu adalah temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Anak-anak, tugasmu adalah mencari informasi penting dari gagasan utama yang telah tertulis di dalam tabel ya. Contoh nomor 1, gagasan utama, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu, informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Yang kedua, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu informasi pentingnya kalian tulis seperti tabel yang ada di layar ya. Dilanjutkan sampai ya anak-anak, paragraf keempat, 5, dan keenam juga kalian tulis informasi pentingnya ya. Ayo kerjakan dengan baik anak-anak, semangat. Lalu, diskusikan bersama orang tuamu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut ini. Ya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kira-kira dampak yang ditimbulkan apa? Kalian tulis. Kemudian saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan apa ya? Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan kira-kira apa? Kalian tulis dan diskusikan bersama orang tua ya. Dilanjutkan sampai dengan nomor 5. Anak-anak, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.